Rahayu 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 Sagung Tumati, mugi-mugi para sedherek pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Bukan suatu kebetulan untuk sedulur-sedulur sedaya atau bagi Anda yang sudah mengklik video ini, bukan suatu kebetulan. Ini adalah suatu fenomena atau suatu kejadian, suatu kenyataan bahwa Anda sudah ditarik oleh alam semesta dan mengklik video ini, bahwa getaran-getaran atau vibrasi-vibrasi di dalam diri Anda untuk mengetahui tentang kesejatian diri kita dan selaras dengan alam semesta, mengetahui prosesnya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk bagian dari respon alam semesta. Inilah suatu kejadian yang bukan suatu kebetulan. Anda adalah orang-orang pilihan dari alam semesta. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dukung channel kecil ini agar lebih bermanfaat untuk semuanya. Di dalam kesempatan video ini saya akan sedikit bercerita tentang sesuatu yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh semuanya tentang hukum alam. Hukum alam jagat alit, jagat raya. Untuk saya membeberkan tentang hukum alam jagat alit jagat raya ini, saya akan sedikit mendekati atau mendekatkan dari pemahaman hukum alam jagat alit dan jagat raya ini dengan pemahaman para ilmuwan atau para sains yang saat ini sudah mengemukakan. Sedangkan ilmu pengetahuan ini hanya baru lahir, belum ada 1000 tahun. Sedangkan untuk pengetahuan jagat alit dan jagat raya ini sudah jutaan tahun yang lalu sudah dipahami dan sudah dimengerti oleh nenek moyang kita, di mana leluhur Nusantara sudah menerapkan hukum ini menjadi suatu kebudayaan dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya bahwa di alam semesta ini ada bermacam-macam energi. Energi atom, energi termal, elektromagnetik, kinetik, dan energi potensial. Energi tak pernah dapat dihancurkan. Dia hanya mengalami perubahan bentuk saja. Mungkin Anda masih mengerti dan mengingat bahwa semua materi di dunia ini terdiri atas atom, dan setiap atom memiliki satu pancar, di mana pancar ini yang menjadi poros yang dikelilingi oleh elektron yang selalu bergerak atau yang mengorbit, mengitari dalam garis lingkarannya pancar. Elektron-elektron yang terdapat pada atom itu selalu bergerak mengelilingi pancar pada tingkat energi tertentu, di mana elektron-elektron ini yang menjaga stabilitas atom tersebut. Dengan menambahkan energi, kita dapat memaksa elektron mencapai orbit yang lebih tinggi, dan juga sebaliknya, kita
dapat pula menurunkan orbitnya ke tingkat yang lebih rendah jika energinya kita kurangi, jika semua atom berada pada posisi yang sejajar, posisi yang selaras, mereka akan saling menarik satu sama lain ke satu arah yang sama, dan terciptalah semacam gaya dorong atau gaya tarik yang sangat mirip dengan logam yang dapat ditarik oleh sebuah magnet yang menarik semua molekul logam itu ke satu arah yang sama. Dan di sini, di ilmu pengetahuan ini, kita mengenal kutub positif dan negatif. Sudah menjadi sebuah fenomena dan fakta yang sangat lazim dan sudah diakui di dunia ini, di jagat ini. Ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari jadi cukup dikatakan di sini bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa jika ada hukum-hukum fisika yang dapat diamati dan diukur pada suatu fenomena alam, kemungkinan besar pasti ada hukum-hukum yang serupa yang dapat diterapkan pada fenomena atau bidang-bidang yang lainnya. Meskipun pada saat ini kita belum dapat mengukurnya melalui ilmu pengetahuan, tapi kita bisa mengukurnya melalui jalan spiritual. Di sini kiranya Anda maklum sekarang bahwa hukum dari gravitasi bukan sebuah khayalan atau mantra modern. Sesungguhnya semua itu tak lain adalah bukti bahwa setiap atom dalam dunia batin atau dalam dunia ragawi atau dalam tubuh kasar ataupun tubuh halus senantiasa merespon dan taat pada perintah atau titah dari hukum-hukum alam yang hakiki ini. Entah kita menyadari ataupun tidak menyadari, entah kita percaya atau tidak mempercayainya, di mana pada 10.000 tahun yang lalu atau bahkan bisa lebih dari 50.000 tahun yang lalu, bahwa leluhur-leluhur Nusantara dari Resi, Begawan, dan juga para Surama dan lain sebagainya sudah menuliskan sebuah buku yang siap diwariskan pada generasi penerus Nusantara, di mana dari banyaknya buku itu saya akan sedikit mengambil makna dari ajaran atau pesan-pesan yang ditulis dalam sastra, dalam tembang,
dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan coba menerangkan dengan bahasa Indonesia dan mengartikannya menurut versi saya sendiri. Dari banyaknya warisan dari nenek moyang leluhur kita, dari banyaknya pustaka dan buku-buku yang menjelaskan tentang sedulur papat limo pancer, tentang hukum jagat alit dan jagat raya, tentang sastra jendro dan lain sebagainya, kitabnya, buku-buku panduannya sudah dibawa ke luar negeri oleh negara yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Dan buku-buku itu dibawa ke masing-masing negara. Saat ini kita tidak memiliki buku pedoman, buku pegangan yang benar-benar asli yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Kita akhirnya dicekoki dan diberikan suatu pembengkokan, pemalsuan, dan mengganti arah dari arti sastra jendro, arti dari hukum alam yang ada, di mana leluhur kita sudah menemukan 1037 hukum alam. Sekarang tidak ada lagi yang mengenal dan mengerti secara detail dan lengkapnya hukum-hukum alam itu. Dan buku-buku itu sekarang dipelajari dan ditekuni oleh mereka yang mengambil dan merampas karya-karya leluhur-leluhur Nusantara kita. Maka tidak heran bahwa saat ini kita tidak mengenali akan kesejatian dari diri kita sendiri. Melalui channel kecil ini dan melalui dukungan dari Anda, kita akan coba berjalan kembali untuk mengenang, mengikuti, dan menelusuri ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhur kita. Leluhur kita adalah leluhur yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan leluhur kita jauh melampaui dari ilmu pengetahuan yang sekarang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Leluhur kita sudah memahami dan mengerti tentang hukum alam. Saat ini teknologi baru mencapai tingkat AI dan pengetahuan baru setingkat nuklir. Sedangkan leluhur tanah Jawa sudah melampaui jauh dari itu dengan bukti peninggalan yang dibuktikan oleh leluhur tanah Jawa. Saatnya kita belajar kepada leluhur kita, karena semuanya
sudah ditemukan dan kita tinggal melakukan ataupun melestarikan sesuatu yang sudah ada. Di mana para pesan-pesan leluhur kita itu meninggalkan banyak sekali pesan bahwa segala sesuatu yang akan datang atau yang hadir ke dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari cipta atau pikiran kita. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang kita pancarkan lewat pikiran, perasaan, citra, mental, tutur kata, dan perbuatan tingkah laku kita akan didatangkan kembali ke dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Leluhur kita juga berpesan, jangan sekali-kali mengharap datangnya sesuatu yang benar-benar tidak kita inginkan. Dan jangan sekali-kali menginginkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Jika kita mengharapkan datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan, sesungguhnya kita sudah mendatangkan sesuatu yang buruk. Dan jika kita menginginkan sesuatu yang tidak kita harapkan, sesungguhnya kita menyia-nyiakan kekuatan dari mental kita yang sangat dahsyat. Begitu juga sebaliknya. Jika kita selalu mengharapkan sesuatu yang memang benar-benar kita harapkan, maka kemampuan Anda untuk mendatangkannya atau mewujudkan apa yang benar-benar kita harapkan menjadi berlipat ganda. Pikiran kita tak ubahnya seperti sebuah magnet yang akan menarik segala sesuatu yang tunduk pada prinsip kerja dari hukum alam. Semua pikiran akan menjelma nyata sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari sini, olah nafas, olah cipta, olah rasa, olah karsa adalah sesuatu yang wajib kita kuasai. Sesuatu yang wajib kita pahami, kita mengerti, dan kita ketahui setiap gerak, setiap prinsip dari olah tersebut. Karena dengan menguasai olah napas, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, kita mampu menyelaraskan atau laku laras di dalam diri kita. Di sini orang sering menggunakan kata getaran untuk menggambarkan sesuatu hati atau perasaan yang timbul ketika menemui
sesuatu atau menemui seseorang atau menyaksikan sesuatu peristiwa. Di sini kita ambil contoh bahwa Anda sering merasakan getaran positif saat berada di dekat orang-orang tertentu. Begitu juga sebaliknya, tidak jarang juga Anda merasakan adanya getaran-getaran negatif jika Anda berjalan melintasi kawasan tertentu atau melewati sebuah pemakaman atau tempat-tempat keramat. Di dalam kasus-kasus seperti itu, kata getaran digunakan untuk menjelaskan perasaan atau suasana hati yang sedang kita alami. Singkat ceritanya bahwa getaran sama dengan suasana hati atau suasana perasaan kita. Di dalam video saya yang kemarin, saya sudah menjelaskan bahwa inti dari perjalanan spiritual adalah memahami energi, memahami getaran, dan memahami frekuensi. Tanpa pengetahuan tiga ini, sangat mustahil bisa berjalan dengan mandiri. Di jagat raya yang dipenuhi dengan getaran ini, di sini bisa kita simpulkan ada dua jenis getaran, yakni getaran positif dan getaran negatif. Semua suasana hati yang Anda rasakan, baik yang positif ataupun yang negatif, pasti akan memancarkan atau mengirimkan getaran yang sama dan sejenis. Jika sekarang Anda membuka sebuah kamus atau kita mengamati apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita perbuat di kemarin-kemarin hari, lalu kita bisa menggambarkan pada perasaan Anda. Anda juga dapat memasukkan beberapa kategori-kategori yang sering Anda lakukan, bahwa ini termasuk bagian dari yang positif atau negatif yang mengakibatkan atau menimbulkan getaran positif atau getaran negatif. Kita semua pasti selalu memancarkan getaran, entah itu getaran yang positif atau getaran yang negatif, setiap detik dan setiap waktu. Cobalah Anda pikir dan rasakan efek yang timbul dari pernyataan-pernyataan yang akan saya contohkan, di mana getaran positif dan getaran negatif ini bisa menimbulkan suatu getaran yang akan diterima oleh alam semesta. Saya ambil contoh kurang lebih seperti ini. Apabila kita mendeteksi dan merasakan sesuatu yang ada dalam diri kita berbentuk negatif, di antaranya kita merasa suatu kekecewaan, kita merasa kesendirian, kesepian, merasa kekurangan, merasa kesedihan, merasa kebingungan, merasa stres, atau mendapat tekanan mental, amarah, sakit hati, iri, dengki, serai, dan lain sebagainya. Itulah energi negatif.
apabila kita memancarkan getaran-getaran yang positif. Di antaranya, kita merasakan di dalam perasaan kita rasa kegembiraan, merasa bahagia, merasa damai, merasa tentram, merasa cinta, kesenangan, kemakmuran, kebanggaan, kenyamanan, keyakinan, kasih sayang, insun, welas asih. Suasana hati atau perasaan itu selalu ada selama Anda hidup. Dan perlu Anda sadari bahwa pada detik ini juga suasana hati atau perasaan yang ada di dalam hati Anda pasti memancarkan getaran tertentu, entah positif atau negatif. Disitulah Anda akan melihat peranan dari hukum jagat alit dan jagat raya. Hukum jagat alit dan jagat raya ini adalah energi universal di sekitar Anda yang tunduk pada prinsip-prinsip ilmu fisika, akan merespon setiap getaran yang Anda pancarkan. Bahkan saat ini, detik ini juga, energi universal tersebut sedang menyesuaikan diri dengan getaran yang Anda pancarkan dan melipat gandakan apapun yang Anda pancarkan, baik itu negatif atau positif. Di sini saya ambil sebuah contoh. Ketika kita terbangun dari tidur pada pagi hari dan kita lupa melakukan tatrap toto lenggah, lupa melakukan meditasi sebelumnya, di mana kita terbangun dari tempat tidur, ada perasaan kesal atau murung. Sesungguhnya Anda sedang memancarkan getaran negatif, dan ketika getaran itu Anda pancarkan, seketika